Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korek Alta Putra dengan NIM A11 2020 12625. Di sini saya akan membuat rekaman untuk menjelaskan coding untuk memenuhi tugas bimbingan karir saya yang diberikan oleh kakak-kakak dari Bengkel Coding. Yang pertama di sini untuk datasetnya menggunakan dataset hard disease dengan temanya hard disease, kemudian menelaah data. Kemudian di sini menggunakan library dari Colab untuk memproses pengolahan data. Yang pertama import pandas, import RE, import numpy, import ethertool, dan yang terakhir import matplotlib. Kemudian di sini untuk memanggil datanya. Nah, di sini saya tidak menjelaskan secara detail karena akan memakan waktu lama. Eh, Lanjutan saya saja langsung melanjutkan. Nah, pada sebelumnya di sini saya jelaskan di sini terdapat dataset berjumlah 74. Nah, kemudian di sini tipe datanya float. Nah, selanjutnya validasi data. Nah, sebentar lanjut dulu. Nah, langsung poin 4 menentukan objek data. Dari 74 data dataset yang parameter 74 data ini akan digunakan hanya 14, yaitu pada parameter nomor 1, 2, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian di sini untuk data tersebut bertipe data float dan di sini terdapat non-nullnya dan kolom atau jumlah dari data setnya. Nah, di sini terdapat uh, uh, jumlah data null yang ada banyak, yaitu pada data ke 1143 sampai 1357 terdapat nodul yang banyak. Kemudian di sini proses untuk labeling. Dalam labeling ini, kolom mapping ini pada parameter 2 diberi label age, ketiga sex, 8 CP, dan seterusnya. Nah, kemudian ini setelah datanya dilabeli nomor 0 age, 1 sex, kemudian selanjutnya membersihkan data. Nah, fungsi dari membersihkan data ini bertujuan untuk menghilangkan nonul yang banyak. Di sini terdapat nonul yang banyak yaitu pada label slope, ca, dan tol berjumlah 190, 290, dan 266. Kemudian di sini fungsi untuk menghapus itu karena terlalu banyak nonulnya, dan ini hasilnya terlihat dengan label CA, slope, dan tol sudah terhapus. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi untuk mendrop dari filenya nulnya. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk mengubah data menjadi float. Kemudian yang ketiga ini untuk fungsi untuk menghitung min atau rata-ratanya. Nah, kemudian di sini fungsi untuk merubahnya. Jadinya seperti ini. Dari clean, df clean ini menjadi 000, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini terdapat untuk proses grafik, menampilkan grafik dari dataset yang di atas ini menjadi visual seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya pada poin ke-6, konstruksi data. Nah, pada konstruksi data ini terlihat label ini tidak imbalance. Bisa dilihat ini pada data 0, 1, 3, 2, dan 4 imbalance. Kemudian kita melakukan oversampling dengan metode smooth. Nah, ini hasil dari visual data setelah di oversampling menjadi balance atau seimbang sama. Kemudian selanjutnya pada poin 7 membangun model. Nah, di sini menggunakan 3 fungsi, yaitu yang pertama ada KNN, kemudian ada random forest, dan yang terakhir ada XBoost. Selanjutnya, setiap fungsi ini terdapat visual untuk menjelaskan dari setiap fungsi tersebut. Lanjut saja.
Nah, yang terakhir ada pada evaluasi dari poin ketujuh yang di atas. Kemudian pada poin evaluasi ini kita dapat mengevaluasi sebelumnya bahwa dengan kita menggunakan model Canary Snakebird, Random Forest, dan XGBoost mendapatkan akurasi sebesar dengan Canary Snakebird 75,4, kemudian Random Forest 92,00, XGBoost 90,4. Nah, sini hasil dari akurasi itu diubah menjadi visualisasi dengan Canvas 75,4, Random Forest 92,0, XBoost 90,4. Nah, kemudian di sini ada proses normalisasi ditambah oversampling dengan fungsi berikut. Nah, kemudian di sini ditampilkan grafik dari proses tersebut dengan Canvas Dashboard, fungsi Canvas Dashboard, Random Forest, dan XBoost. Selanjutnya ini ada proses untuk membuat fungsi normalisasi ditambah oversampling dan tuning yang menghasilkan grafik visual menjadi balance atau seimbang. Nah, kemudian kesimpulannya di sini base model compression hasilnya yaitu menjadi seperti ini. Nah, kemudian Streamlit. Nah, pada poin 9 ini saya akan menjelaskan selanjutnya pada proses deployment menggunakan Streamlit. Nah, ini adalah tampilan dari dua coding yang diberikan oleh kakak bengkel coding. Nah, selanjutnya langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, pada proses ini terdapat dua proses. Yang pertama single predict. Single predict itu adalah untuk memprediksi dengan data yang diinputkannya hanya sekali atau single proses ya. Langsung saja pada bagian navigasi kiri ini terdapat form fungsi-fungsi. Oh, sebelumnya di sini menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 parameter yang nantinya untuk menjadi agar data bisa diproses untuk mencari nilainya. Nah, yang pertama di sini parameter pertama yaitu menginputkan age, umur, kemudian seks atau jenis kelamin, tipe kal sakitnya, kemudian ada kolesterol dan lain-lain. Nah, langsung saja di bagian navigasi kiri ini untuk proses menginputkan nilainya untuk nantinya akan dipredik. Yang pertama ada age, langsung saja di sini saya isi dengan ketentuan minimal nilai value-nya itu 28 dan maksimalnya 66. Saya coba isi 50. Kemudian saya memilih gender atau kelaminnya laki-laki dengan tipe asymptomatic. Kemudian pada resting blood tekanan darahnya kita isi 150. Kemudian pada kolesterol kita isi menjadi misalnya 400. Kemudian tekanan darah sugarnya ini kita pilih true, di bawah lebih dari 120 mg. Kemudian resting electronic result-nya kita pilih having ST the wave abnormality. Kemudian heart rate detak jantungnya kita coba isi 120. Kemudian exercise input anginanya kita yes. Kemudian ini coba kita isi 20. Oh, salah. Harus misalnya kita 5. Paling tinggi max value-nya hanya bisa diisi 5. Kemudian saya langsung coba dipredik. Nah, pada data yang saya inputkan tadi dengan parameter umur dan lain-lain dengan nilai yang saya inputkan, hasil dari prediksi ini heart disease level 4 atau ini heart disease yang paling parah ya, jadi udah akut. Nah, kemudian langsung saja saya menjelaskan multipredict. Nah, di sini fungsi untuk multipredict yaitu memprediksi dari
banyak data. Kalau single threading kan hanya sekali inputan, kalau multi threading itu data yang sudah direkap kemudian dijadikan satu file, misalnya terdapat 10 pasien, 20 pasien, kemudian dibuatlah menjadi satu file dengan format CSV. Kemudian saya di sini akan mencoba untuk memasukkan datanya dengan ini. Di sini ada contoh data yang berupa formatnya file CSV. Kemudian saya coba tarik ke sini. Nah, setelah berhasil menginputkan, di sini terdapat parameter healthy disease, parameternya ada age, umur, seks, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, di sini langsung terlihat pada pasien pertama dengan inputan value sekian, pasien ini terdapat atau melabel dengan healthy atau sehat. Kemudian pasien yang kedua ini dia heart disease level 1, pasien ketiga sehat, keempat heart disease level 3 sakit, dan yang terakhir pasien keempat sehat. Nah, kemudian balik lagi ke kesimpulan dari ini. Jadi setelah saya buat ini, berikut ini adalah dari kesimpulannya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.